saya tahu ada P21 tapi manusianya nggak diserahkan. Ya. Ya, Bapak tahu kan? Berapa banyak itu, Pak? Perkiraan aja berapa banyak? Katakanlah dalam 3 tahun terakhir Bapak tadi. Saya tidak bisa memberi jawaban, Pak, untuk detail, karena saya harus bicara data, nanti saya keliru, Pak. Saya punya data di pusat data kami, di case management system. Kalau saya salah jawab, nanti saya bilang mengada-ada. Saya akan berikan pada Komisi 3 jumlah P21 yang tidak ditindaklanjuti tahap 2. Saya pisahkan nanti, Pak. Apakah Bapak tahu dalam kurun waktu Bapak jadi Jampidum, ada terpidana, sudah diputuskan terpidana, tapi tidak masuk di dalam lapas. Bapak tahu? Jangan Bapak tutup-tutup. Bapak tahu tidak? Tahu lah, saya tidak akan nanya siapa, tapi cukup saya tanya, Bapak tahu tidak? Tahu. Kalau tahu ya cukup, saya tidak tanya lebih lanjut. Bapak tahu? Kalau Bapak tahu, saya tidak tanya lebih lanjut. Tapi kalau Bapak tidak tahu, ada mungkin yang belum kami eksekusi. ya? Ada yang belum kami eksekusi. Pak Jampidum yang mewakili Jaksa Agung, saya mohon maaf Pak Ketua, saya mestinya kan pakai kacamata, tapi susah saya kacamata ini, karena kalau lupa, tadi saya lupa bawa. Depan ini saya tidak lihat persis, tapi ada yang putih. Ada yang putih. Oh yang lain. Oh, Jampidum putih. Kenapa yang lain gelap-gelap? Belakang juga putih tuh. Oh gitu. Kacamata lupa. Jadi Bapak Jampidum pakai baju putih, yang lain-lain baju hitam ya? Coklat. Oh, coklat. Mengapa yang lain pakai coklat dan Bapak Jampidum pakai putih? Apakah menunjukkan Bapak Jampidum ini hatinya suci dan bersih, sedangkan yang lain tidak? Ya, saya tidak tahu Pak Mai, makanya saya tanya Pak Ketua. Mudah harapan saya begitu. Jampidum hatinya suci, hatinya bersih, yang lain-lain bolehlah tidak bersih, bolehlah hitam, bolehlah macam-macam. Tapi kalau yang lain-lain juga ikut hitam, ikut Jampidum juga ikut hitam ya, harapan kita Jaksa Agungnya yang putih. Gitu Pak. Saya hanya tanya tadi kenapa Jampidumnya pakai baju putih, yang lainnya pakai baju dinas kejaksaan. Jampidum itu bukan jabatan karier. Ya, ya. Nah, kalau gitu kenapa nggak pakai baju jabatan kejaksaan? Ya kan? Bacaan saya tadi bukan berarti ini political appointee. Berarti Bapak ini jadi Jampidum bukan karena karirnya, tapi karena ditunjuk oleh yang punya kepentingan politik, jabatan politik. Kan begitu Bapak. Kecuali Bapak bisa jelaskan kepada saya mengapa Jampidum pakai baju putih, yang lain-lainnya pakai baju dinas kejaksaan. Yang itu Pak. Nah, tapi belakang juga ada putih. Di belakang ini jaksa atau bukan? Hah? Oh, tenaga ahli. Tenaga ahli Jampidum.
Karena ada juga dulu pernah itu pakai baju jaksa, ternyata bukan jaksa. Pakai baju polisi, ternyata bukan polisi. Duduk di belakang. Cuman aku bilang ya jangan. Apa maksudnya? Janganlah ngintel sesama kita sendiri. Ya, jaksa itu bukan jaksa, pakai baju jaksa. Yang ini udah pensiun, yang ini udah pensiun. Karena saya tanya tadi, kalau saya ketua sidang, saya minta yang datang ini tunjukkan semua identitas supaya kita lebih profesional. Pak Jampidum dan Pak Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 3, senang saya bisa diadakan rapat khusus dengan Jampidum. Saya senang sekali setelah sekian lama, sekian ratus bulan tidak pernah, sekian puluh bulan tidak pernah diadakan pertemuan begini. Senang dengan harapan Pak Jampidum akan menyampaikan kepada kita apa yang terjadi di kejaksaan di bidang Bapak. Jaksa Agung Pidana Umum, ya, Jampidum, bukan Pitsus, ya kan Pak? Mestinya Pitsus juga. Kita undang nanti Pak Ketua. Itu lebih seru lagi kalau Pitsus kita undang. Tapi udahlah, kita Pidum dulu. Nah, Pidum udah berapa lama Bapak Jampidum? Saya sudah pada bulan Juli akan datang, saya sudah 3 tahun jadi Jampidum. Selama Bapak 3 tahun, berapakah SPDP yang masuk ke meja Bapak? Berapa banyak? Secara detail saya tidak hafal, tapi per tahun tuh di atas 140.000 perkara. 140.000 SPDP yang masuk. SPDP yang masuk. Yang masuk. Dari 140.000 SPDP yang masuk, berapa persenkah yang ditindaklanjuti dan berapa persenkah yang dikembalikan dan diterbitkan SP3-nya? Jadi kalau berkas perkara SPDP itu yang kalau berdasarkan data kami yang sampaikan hari ini, dari 145.000 SPDP yang masuk, kurang lebih 108.000 yang menjadi berkas, dan kami limpahkan ke pengadilan, ada yang upaya hukum dan sebagian besar inkrah. Berarti ada 108 dari 145.000. Ya, karena tidak semua berkas SPDP yang dikirim pada kami akan menjadi berkas dan layak untuk dibawa ke persidangan. Nah itu saya ngerti itu Pak. Ya, Pak. Soal saya nggak nanya soal layaknya. Oh siap. Kan? Layak itu urusan di pengadilan. Pertanyaan berikutnya, yang Bapak sebut tadi tidak layak itu, apakah dikembalikan ke penyidik? Kami kembalikan dengan formulir P18 dan 19. Okay. Juga apabila SPDP tidak diikuti berkas, kami kembalikan dengan P17. Oke. Siap. Apakah ada SPDP yang setelah dikembalikan ke penyidik tidak ditindaklanjuti oleh penyidik, sehingga sampai saat ini mereka yang mendapatkan SPDP itu statusnya tetap sebagai tersangka? SPDP yang tidak ditindaklanjuti oleh berkas dalam waktu 2 bulan, kami kembalikan SPDP tersebut kepada penyidik supaya tidak jadi tumpukan di kantor kami. Sudah ada SOP kami, Pak. 60 hari setelah SPDP tidak ditindaklanjuti berkas, kami kembalikan, Bapak. Ngerti saya, Pak. Saya nak nanya dikembalikan. Apakah SPDP tadi yang dikembalikan itu statusnya oleh penyidik itu di SP3 kankah? Diapakankah? Begini yang disampaikan Pak Beni yang kami hormati,
bahwa penyidik setelah kami kembalikan berkas SPDP tersebut tidak melaporkan kembali apa yang diambil langkah oleh penyidik. Ini penting ini Pak Ketua. Ya, ini saya sampaikan nanti dalam tadi ada masukan dari Pak Atria Dahlan. Penting. Setahu saya, apabila penyidik sudah menyampaikan kepada kejaksaan, apapun langkah hukum yang dilakukan oleh penyidik selalu diberitahukan kepada kejaksaan. Misalnya SPDP-nya dikembalikan, lalu kasusnya di SP3-kan. Pasti ada pemberitahuannya, pasti ada tembusannya. Makanya tadi saya tanya, dari sekian banyak itu, apakah Bapak tahu berapa yang di SP3-kan, berapa yang diendapkan, berapa yang dibuang ke laut, tidak jelas. Itu yang saya tanya. Mohon izin saya nyampaikan Pak Beni, ketika berkas sudah dikirimkan kepada kami, lalu kami beri petunjuk, memang penyidik seringkali memberikan laporan perkembangan penyidikan, apakah dihentikan atau tidak. Tapi ketika SPDP saja dikirimkan, kami kembalikan dengan P17, tindak lanjutnya kami tidak diberitahu. Tapi kalau sudah berkas, diberitahu Pak kepada kami, ada misalnya dihentikan oleh yang bersangkutan. Ya, sekarang kan. Tapi SPDP tidak Pak. Ya. Kan kita ini kan sama-sama kita tahu sedikit lah Pak soal proses begini. Di Kejaksaan Agung itu kan biasanya ada P19 kan gitu. Itu tahapan yang paling juga ada P20 kan gitu. Lalu ada P21. Kalau P21 seingat saya kecuali hukumnya sudah diubah. Kalau P21 maka yang bersangkutan sudah lengkaplah berkasnya. Ya kan Pak? Diserahkanlah semua berkas ke kejaksaan, termasuk tersangkanya juga. Ya kan? Nah, ini dia yang mau saya tanyakan. Bapak punya data enggak? Yang sudah di P21 kan tadi, yang diserahkan dengan tersangkanya berapa banyak, yang tidak itu berapa banyak. Aku punya data, tapi aku mau uji Bapak punya data benar gak? Ya. Mohon izin saya jawab. Kami punya data Pak, kami punya Kabak Fanil. Kami punya CMS, Case Management System. Tapi pada saat ini kami belum bisa memberikan jawaban, karena kami harus mempersiapkan. Seluruh Indonesia akan kami siapkan Pak, karena dengan case management system kami sudah bisa terbuka Pak, ada CMS publik, bisa mengetahui Pak perkara yang saya mana. Ini saya bawa Kabak Fanil saya di sini. Ya, saya minta waktu Pak Beni, nanti akan saya maksud jawab. Saya gini Pak Jampidum, tadi saya sebetulnya tidak ada niat untuk nanya lebih dalam, tapi sahabat saya yang terhormat Pak Atria Dahlan tadi memberikan saya sinyal bahwa Bapak Jampidum ini tidak lama lagi akan naik bukit dan sampai ke bukit. Tadi kan dia naik kan? Iya nih Pak Atria Dahlan, mana Atria Dahlan yang tadi bilang Bapak akan naik? Saya tanya tadi, naik kemana? Tentu naik ke puncak gunung, kan begitu Pak? Saya pun senang, maka saya tanya lebih dalam Bapak ini. P21 saya mau tahu, karena saya tahu ada P21 tapi manusianya nggak diserahkan. Iya. Ya Bapak tahu kan? Ada. Berapa banyak itu Pak? Perkiraan aja berapa banyak? Katakanlah dalam 3 tahun terakhir Bapak tadi. Saya tidak bisa memberi jawaban Pak untuk detail Pak, karena saya harus bicara data, nanti saya keliru Pak. Saya punya data di pusat data kami, di Case Management System. Kalau saya salah jawab, nanti saya bilang mengada-ada. Saya akan berikan kepada Komisi 3 jumlah P21 yang tidak ditindaklanjuti tahap 2. Saya pisahkan nanti Pak. Yang dari penyidik. Saya punya data, mungkin makanya saya mohon dikoreksi. Ya, dalam 3 tahun ini kurang lebih ada 150
kasus yang P21 tapi manusianya tidak diserahkan. Apakah DPO atau apa, tidak jelas. Baik Pak, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan data saya ini salah, karena saya mesti update lagi, makanya tadi saya tanya Bapak. Itu satu Pak. Pak Jampidum. Siapa Pak? Apakah Jampidum tahu ada terpidana kasus ini tadi kan ke pengadilan, proses sudah diputuskan berkekuatan hukum tetap, masuklah dia ke bui, kan gitu Pak. Apakah Bapak tahu dalam kurun waktu Bapak jadi Jampidum ada terpidana, sudah diputuskan terpidana tapi tidak masuk di dalam lapas? Bapak tahu? Jangan Bapak tutup-tutupi. Bapak tahu tidak? Tahu lah, saya tidak akan nanya siapa, tapi cukup saya tanya, Bapak tahu tidak? Tahu. Kalau tahu ya cukup, saya tidak tanya lebih lanjut. Bapak tahu? Kalau Bapak tahu, saya tidak tanya lebih lanjut. Tapi kalau Bapak tidak tahu, ada mungkin yang belum kami eksekusi Pak. ya? Ada yang belum kami eksekusi. Oke. Terima kasih banyak. Ya. Cukup Pak Ketua.